Nah, suatu malam lagi tidur, eh suami dari bunga ini tuh kayak masih kayak bangun gitu. Jadi udah tidur. Di tengah malam tuh dia kayak masih sayu gitu loh, matanya kayak mau bangun mau enggak gitu. Nah, waktu dia mau bangun, dia kayak ngelihat sampingnya tuh ada sosok cewek diem dengan rambut panjang dan putih pucet lagi ngeliatin suaminya ini, dan badannya pun gak bisa digerakin gitu. Dia ngeliat itu pun gak bisa digerakin. Setelah beberapa lama, halo teman-teman, balik lagi di channel NPC Media di segmen ngobrol creepy. Hari ini aku bakal bawain satu cerita horor yang berasal dari salah satu teman kita nih yang bernama Bunga. Sebenarnya cerita ini tuh udah part 2-nya gitu. Jadi Batu Kuburan part 2. Jadi untuk kalian yang belum nonton part 1-nya nih harus nonton banget biar nggak ketinggalan gitu. Tapi disclaimer dulu, semua nama dan tempat udah kita samarkan semua ya guys. Jadi aman. Tapi sebelum aku lanjut ke ceritanya, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean dari kita, oke? Jadi kita langsung aja ke ceritanya ya guys. Jadi kan Bunga ini kan di part 1 tuh udah banyak ngerasain hal-hal yang emang lumayan serem gitu kan. Bahkan untuk yang part 2 ini tuh gak kalah seremnya gitu. Bahkan sampai anaknya pun ngerasain hal yang sama juga gitu. Oke, kita nggak usah berlama-lama aja, langsung ke ceritanya aja ya guys. Jadi singkat cerita ini, Bunga ini kan udah punya anak nih. Beberapa tahun kemudian tuh Bunga udah punya dua orang anak. Yang pertama itu laki-laki dan yang kedua perempuan. Laki-laki ini kan kalau di part 1 itu kan masih kecil kan, masih kecil banget, dan sekarang dia udah gede, udah remaja gitu. Sebut aja namanya Gali. Nah, untuk yang perempuan ini dia masih kecil banget, masih bayi lah gitu, bener-bener masih kecil gitu. Nah, biasanya sore menjelang maghrib ini kan suami Bunga ini pulang kerja, karena emang kan jam pulang kerja kan. Nah, suami Bunga ini tuh pulang kerja. Biasanya yang membukakan pintu itu tuh biasanya Galih, karena emang mamahnya tuh setiap jam segitu tuh nidurin adiknya, kan adiknya tuh masih kecil banget kan. Nah, jam segitu tuh biasanya nidurin adiknya, makanya kenapa Galih yang bukain pintu buat ayahnya. Jadi posisinya itu di belakang, gimana ya, kalau misalnya parkir motor gitu kan misalnya di depan rumah. Nah, beda nih sama rumahnya Bunga ini, karena posisinya tepat parkir itu ada di belakang rumah. Jadi setiap ayahnya pulang kerja ini pasti dari pintu belakang gitu. Jadi Galih tuh kalau buka pintu belakang. Nah, lanjut. Jadi si Gali ini kan mau bukain pintu ke belakang kan, ke pintu belakang. Nah, dari Gali ini kan kamarnya ada paling depan banget kan, paling depan. Jadi dia tuh mau ke pintu belakang tuh harus ngelewatin 2 ruangan. Yang pertama tuh kamar ibunya. Jadi kamar dia, kamar ibunya, baru dapur, baru ke pintu belakang. Jadi ngelewatin 2 ruangan gitu. Udah tuh Galih mau ke pintu belakang untuk bukain bapaknya. Waktu dia lihat kan dia ngelewatin dapur kan, waktu dia lihat dapur gitu, dia lihat ibunya lagi minum di dapur. Jadi kayak lagi minum, ya udah minum biasa gitu. Dan Galih pun ya nggak terlalu gimana gitu kan, dia lihat ibunya lagi minum, ya udah minum gitu. Dia nggak basa-basi, nggak nanya apa nggak gimana, biasa aja gitu. Dia langsung mau bukain pintunya. Waktu dia mau bukain pintunya, tiba-tiba dia dengar ibunya manggil dia kayak Galih gitu, kayak manggil nama dia. Sontak Galih langsung nengok dong, namanya juga dipanggil gitu kan. Dia langsung nengok kayak, iya bu gitu. Waktu dia nengok ke arah dapur, ternyata gak ada siapa-siapa, gak ada siapapun di sana. Padahal dia jelas-jelas lihat banget ibunya tuh tadi lagi minum di dapur. Nah, ngedenger itu dia langsung bingung dong, loh kan tadi ada ibu deh gitu di dapur. Dia langsung nyari ibunya tuh ada di mana.
Dia langsung menuju ke kamar ibunya. Dia nanya, ibu tadi di dapur? Ibunya jawab kayak, enggak, ibu nggak di dapur, ibu di sini dari tadi. Loh, ibu tadi minum di dapur nggak? Enggak. Ibu panggil aku nggak? Enggak, katanya. Loh, terus tadi yang manggil aku siapa? Katanya kan. Ya nggak tahu, ibu dari tadi kan di sini tidurin adik kamu, katanya. Dengar itu, Galih langsung pucat, bener-bener pucat. Dia langsung kayak shock banget gitu loh. Loh, tadi yang manggil aku siapa? Gitu kan. Dengar itu, Galih langsung lari dan ngedeketin, kayak ngeringkuk gitu di ibunya, bilang kayak, ibu aku nggak mau bukain pintu buat ayah, biar ibu aja yang buka gitu. Aku nggak mau bukain pintu, aku takut gitu. Soalnya aku tadi lihat ibu di dapur gitu, tapi kata ibu nggak ke dapur katanya teh. Bahkan boro-boro gitu ya buat bukain pintu untuk ayahnya. Bahkan untuk dia menuju ke kamarnya aja dia nggak mau gitu, kayak aku mau tidur di sini aja ibu, aku takut gitu. Padahal posisinya tuh udah lumayan gede gitu loh, anak pertama ya tuh gitu. Udah remaja lah, sekitar 16 tahunan, 15 tahunan gitu, udah lumayan gede. Tapi karena emang shock mungkin ya, dia langsung aku nggak mau kemana-mana, aku mau di sini aja sama ibu gitu. Nah, hal-hal yang menurut Bunga itu aku tuh biasanya cuma dengar dari orang-orang, terus dulu tuh kayak dia tuh nggak percaya gitu kan, dia emang nggak terlalu percaya dengan hal-hal kayak gitu kan. Terus tiba-tiba dia percaya karena ya itu udah kejadian di diri sendiri gitu, kayak mau nyangkal gimana lagi gitu, mau nggak percaya juga tapi udah nyata gitu kan. Bahkan si sosok ini aja udah berani menampakkan wujudnya gitu, bahkan menyerupai Bunga ini gitu kan, berani banget kan. Dan sebenarnya aku juga ada cerita nih ya, ini menurut aku lumayan serem banget pada saat itu ya. Jadi waktu aku masih kecil, sekitar SD-an lah, masih kecil, ya nggak kecil banget sih ya pokoknya remajaan gitu. Aku tuh lagi kumpul di ruang keluarga, jadi ada aku, ibu aku sama kakak aku lagi ngobrol, ya udah ngobrol biasa gitu. Posisinya tuh lagi azan maghrib gitu, habis maghrib banget, habis azan maghrib banget gitu. Aku dengar kayak ada orang bilang assalamualaikum gitu, kayak orang-orang mau bertamu gitu loh. Nah suaranya tuh kayak gitu, kayak assalamualaikum gitu. Ya aku refleks bilang waalaikumsalam gitu kan, sambil aku nengok ke arah jendela gitu kayak waalaikumsalam, karena aku mikirnya ya orang gitu. Waktu aku lihat ke jendela, loh kok nggak ada orang gitu kan. Terus aku bilang ke ibuku, ibu tadi aku dengar suara orang assalamualaikum gitu, tapi pas aku lihat ternyata nggak ada orang. Terus ibuku langsung bilang gini, suara ibu paket ya gitu. Lah iya suara ibu paket gitu. Ya ibu mau udah sering gitu. Lah udah sering. Terus aku langsung mikir, terus tapi nggak ada orangnya katanya. Nggak ada. Suaranya tuh persis banget ibu paket yang suka ke rumah aku gitu, persis banget. Ngomongnya tuh kayak bener-bener persis gitu. Aku pikirnya ibu paket, tapi ternyata bukan. Dan waktu aku bilang ke ibuku, katanya tuh ibu udah sering, tapi ya udah biasa aja ya, mungkin ya udah gitu, nggak terlalu dipikirin banget gitu. Tapi kalau kan kepikiran kan, karena aku emang orangnya rada penakut, jadi aku kepikiran banget, terus tadi siapa gitu. Aku takut banget. Tapi mulai saat itu kayak sebenarnya itu nggak sekali sih aku pernah ngedengar juga, tapi karena udah apal, itu mah bukan orang gitu, jadi ya udah. Intinya aku tuh kalau ada orang tuh lihat ada orang gitu baru bilang waalaikumsalam. Tapi kalau nggak ada orang, misalnya ada ngomong assalamualaikum tapi aku lihat nggak ada orang, baru nggak aku jawab. Kalau ada orang aku jawab, kalau nggak ada orang nggak aku jawab. Nah mulai saat itu pun aku udah kebiasa aja gitu. Mungkin ini juga yang dirasain sama Bunga gitu ya, dia udah biasa, udah mau ngapain lagi gitu, dia udah tahu gitu pasti itu bukan orang gitu. Nah bahkan nggak sampai di situ aja, Galih dan Bunga ini merasakan hal-hal yang cukup seram gitu. Banyak kejadian-kejadian yang menurut Bunga tuh kayak aneh banget gitu. Jadi Galih tuh lagi di kamar, biasa kan anak cowok gitu, biasanya di kamar main game sendirian gitu kan. Terus dengan iseng Galih ini kayak buka kamera gitu. Jadi aku ceritain dulu lah ya. Jadi kan kasur. Jadi kepala posisi kasurnya tuh kepala di sini, kaki di sini. Jadi depannya tuh lemari gitu. Jadi intinya si Galih ini depannya tuh lemari gitu. Waktu dia buka kamera, dia kayak asal jepret gitu kan, cuma iseng aja ngejepret gitu.
Terus Galih ini waktu lihat hasil potretannya, dia kayak lihat sesuatu, sosok gitu, kayak muka. Dan posisinya kan kalian tahu kan kalau anak cowok tuh biasanya kamera tuh kurang rapih gitu. Nah ini pas banget lemari Galih ini tuh nggak ditutup dengan rapat gitu, jadi kayak ada space kebuka gitu loh, jadi kayak kelihatan baju-bajunya gitu, kelihatan sedikit. Nah waktu Galih ini lihat hasil potretnya itu, dia tiba-tiba lihat di lemarinya tuh kayak ada muka. Jadi misalnya gini nih, ini kan lemari gitu, ini kan pintu lemari, ada yang kebuka kan. Nah jadi kayak ada muka gini nih, kayak separuh gitu loh mukanya, tapi ngeliatin ke arah Galih. Waktu Galih lihat itu kayak bener langsung, ini apa gitu, mau positive thinking juga nggak bisa gitu kan, posisinya udah bener kayak muka banget. Tapi karena posisinya juga udah lumayan malam, Galih berusaha untuk kayak besok aja deh cerita ke ibunya gitu, takut ngeganggu juga kan, karena emang udah malam, takut ngeganggu adiknya, karena kan adiknya juga kan masih kecil, jadi dia kayak besok aja deh ceritain ke ibunya gitu. Nah keesokan harinya waktu dia menceritakan ke ibunya dan ke keluarga ibunya tuh, dia bener-bener kayak cerita kayak, ibu aku lihat foto, jadi kemalam tuh aku iseng moto, tapi aku lihat kayak di lemari tuh kayak ada muka gitu. Nah Bunga ini ngelihat itu kayak langsung berusaha untuk nenangin gitu, kayak bilang itu mah lipetan baju aja kali yang emang bentukannya kayak muka, apalagi kan ditambah di kamera gitu, mungkin emang nggak sengaja aja gitu bentukannya kayak muka gitu. Intinya berusaha untuk kayak biar Galih tuh nggak takut gitu dengan hal itu gitu. Ada lagi nih cerita yang menurut aku lebih serem dari yang lainnya gitu. Jadi posisinya tuh lagi malam hari gitu kan, kamarnya Galih ini kan paling depan kan, otomatis depannya tuh langsung teras gitu. Jadi kalau misalnya oh iya, dan by the way, hordeng jendelanya si Galih ini tuh nggak terlalu tebel, kayak nerawang gitu, jadi otomatis kalau dari dalam, kalau ada orang yang kayak seliwat tuh kayak kelihatan gitu loh, walaupun cuman kayak ya udah kelihatan aja seliwat gitu, walaupun nggak jelas gitu. Nah posisinya kan malam hari nih, Galih ini tuh lagi tidur gitu, terus tiba-tiba kebangun karena aus, jadi dia mau ke dapur untuk minum. Karena emang orang-orang bangun tidur gimana sih, matanya kan masih sayu gitu kan, masih bener-bener belum bisa melek dengan jelas gitu. Terus waktu Galih ini bangun, dia nggak sengaja ngeliat ke arah jendela, dan kalian tahu ada apa di situ? Kayak ada orang, nggak orang sih, kayak sosok hitam pekat gitu, duduk di teras sambil ngeliatin Galih. Kalian kebayang gak sih? Takut banget, sumpah. Dan Galih ngeliat itu kayak dia langsung ngucek matanya kan, karena berusaha untuk nyadar, tapi sosok itu masih belum hilang. Ya masih di situ stay, duduk sambil ngeliatin Galih. Waktu lihat itu Galih langsung kayak hilang, rasa ausnya tuh langsung hilang, dia langsung balik lagi tidur, pakai selimut, nutupin pakai selimut, karena dia mau lari ke kamar ibunya pun takut ngebangunin adiknya juga kan, karena adiknya masih kecil, terus ayahnya juga kan habis kerja capek gitu, takutnya ngeganggu waktu tidur ayahnya, jadi dia cuman di kasur ngeringkuk kayak ditutupin pakai selimut gitu. Terus Galih ini bener-bener kayak berusaha untuk kayak diperem-peremin gitu biar tidur terus lupa sama semuanya. Tapi alhamdulillahnya Galih ini bisa gitu tidur, walaupun emang awalnya butuh berjam-jam untuk tidur gitu. Keesokan harinya Galih ini baru cerita ke ibunya sama ke ayahnya. Tapi by the way aku mau nanya nih guys, kalau sosok-sosok yang suka menyerupai gitu tuh genderuwo gak sih? Karena setauku ya, genderuwo itu kan energinya lebih besar kan, lebih besar gitu, otomatis dia bisa menyerupai siapapun gitu kan. Sebenarnya aku kurang tahu juga sih, jadi buat kalian yang tahu bisa komen ya guys, kalau sebenarnya yang suka menyerupai gitu tuh genderuwo atau emang makhluk lain gitu. Nah mendengar hal itu Bunga pun sama gitu, mikirnya kayak genderuwo kayaknya, karena emang biasanya kan yang energinya besar tuh bisa menyerupai gitu kan. Terus tapi untungnya Bunga ini ngerasa lega, karena untungnya genderuwo ini cuma ada di luar, nggak nyampe ke dalam gitu, dan
Dia pun heran juga kan, karena biasanya selama ini yang selalu mengganggu keluarga Bunga itu kan kayak sosok wanita itu kan, terus tiba-tiba sekarang nambah lagi gitu, kayak seseorang yang kayak dia pikir tuh kayak genderuwo gitu. Dan bener aja, jadi ketika beberapa hari kemudian Bunga ini kan kayak datang ke orang-orang gitu, kayak nanya-nanya gitu, katanya tuh itu mah kayaknya genderuwo gitu, suka menyerupai orang-orang gitu. Tapi sebenarnya aku juga masih nggak tahu sih ini benar apa enggak, jadi buat kalian yang tahu bisa komen ya guys. Dari beberapa kejadian tadi, Galih ini cukup mewarisi sifat dari ibunya, yang dimana emang ada rasa takut tapi tetap berani gitu. Bahkan Galih ini pun masih berani tidur sendirian, apalagi di kamar depan gitu. Dan setelah hal-hal kejadian yang emang mengganggu mereka, suami dari Bunga ini selalu sholat di beberapa titik rumahnya, jadi biar emang lebih ternetralisir aja gitu. Nah, jadi selain Galih dan Bunga, suami Bunga ini pernah digangguin, bahkan sering gitu. Salah satunya itu kalau malam suami Bunga ini tuh nggak tidur di kamar, jadi tidurnya di depan TV. Kalian tahu kan kalau anak kecil, apalagi anak bayi, kalau ngedengar suara dikit aja bangun kan. Nah, untuk ngehindarin itu, suami Bunga ini memilih untuk tidur di ruang tengah, ruang depan TV gitu. Apalagi kalau bapak-bapak pulang kerja kan suka mendengur kan. Nah, takutnya tuh bikin anaknya itu kebangun gitu. Nah, suatu malam lagi tidur, suami dari Bunga ini tuh kayak masih kayak bangun gitu, jadi udah tidur di tengah malam tuh dia kayak masih sayu gitu loh, matanya kayak mau bangun mau enggak gitu. Nah, waktu dia mau bangun, dia kayak ngelihat sampingnya tuh ada sosok cewek diem dengan rambut panjang dan putih pucet lagi ngeliatin suaminya ini. Suaminya kayak langsung kaget dong, siapa sih yang gak kaget gitu bangun tidur dia cewek yang gak dia kenal gitu kan. Bahkan mukanya pun bisa terbilang serem gitu. Sebenarnya gak serem sih, cuman emang karena posisinya sambil ngeliatin suaminya ini, jadi suaminya tuh kayak bener kaku gitu loh, dan badannya pun gak bisa digerakin gitu. Dia ngeliat itu pun gak bisa digerakin. Setelah beberapa lama lama-lama kelamaan pun sosok ini menghilang, dan akhirnya badan suami Bunga ini bisa digerakkan dan akhirnya pun dia langsung menuju kamar untuk nyamperin si istrinya. Dan dia tuh sebenarnya kejadian tuh udah banyak banget gitu ya, dan Bunga sama suami pun ini ngerasa kalau kayak diteror gitu loh. Setelah bertanya-tanya ke orang yang menurut mereka pinter gitu, katanya si sosok cewek itu menyukai suaminya ini. Shock gak guys? Aku pun shock banget waktu tahu, kayak kok bisa suka gitu kan. Tapi sebenarnya menurut aku udah banyak banget sih kejadian hal ini, karena dulu aku pernah dengar juga dari beberapa cerita orang makhluk halus suka sama manusia gitu. Tapi aku juga kurang tahu sih guys, kalau suka itu tuh dia tuh bakal ngejagain atau bakal malah nakut-nakutin. Sebenarnya aku juga kurang tahu sih. Jadi buat kalian yang tahu bisa komen di bawah ya guys. Nah, jadi segitu aja tuh ceritanya. Dan thank you banget yang udah dengerin sampai akhir. Dan buat kalian yang punya cerita horor dan mau kita ceritain, boleh banget hubungin di bawah ini. Tapi sekarang kita mau ngasih tahu nih ke kalian. Jadi kita tuh mau punya segmen baru nih. Jadi buat kalian pecinta hewan dan penasaran kayak apa sih segmennya gitu, kalian bisa ikutin terus kita. Dan buat teman-teman juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean dari kita. Oke, segitu aja guys. Bye-bye, see you.